Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor atau channel Ngobrol Horor. Seperti biasa ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak semuanya. Dan langsung aja kita dengar satu cerita dari Bro Ayung. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan Bro Ayung. Baik, terima kasih. Sebelum ke cerita Oh iya, nanya dulu langsung. Mau nyapa atau mau nyapa? Mau nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Kemarin sempat nggak nyapa, udah diwakilin, tapi kali ini pengen menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kita berdua di Ngobor, ngobrolin horor. Langsung ke cerita aja, Bi. Ya. Ya. Gak usah ditanya. Gak usah ditanya ya. Cerita aja Bro Ayung. Cerita dari pagi sebelum berangkat ke sini sempat bikin layangan, Bi. Karena kemarin bikin terus nggak naik. Udah. Sekarang ke cerita horornya. Serius bikin layangan nggak naik? Nggak naik. Nggak keren banget. Nggak keren. Soalnya kegedean ininya. Ya kan? Oke. Ini ada sebuah cerita dari Mbak Jasmine, Bi. Namanya cukup keren. Mbak Jasmine itu mengisahkan peristiwa horor yang dialaminya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan nggak terjawab selama ini, Mas, sejak saya kecil. Ini gimana Mbak ceritanya? Jadi begini, Mas, saya itu kan kakak beradik katanya. Kakak beradik, adik saya namanya Sofi, begitu. Dari kecil saya memang anak cuma 2, bapak ibu, tinggal sama bapak ibu. Mereka tinggal di Jakarta Utara. Terus setiap kayak orang yang lain ya, layaknya orang yang tinggal di sana kan biasanya punya mbah, terus nanti lebaran pulang kampung, kan seperti itu ya. Saya itu wirawiri pulang ke kampungnya ibu, ke Mbak Uti, Mbak Kakung itu di Jogja. Tapi belum pernah sekalipun pulang kampung ke yang pihak bapak. Berarti Jogja deket dong. Di sini ada 2. Mana? Yang di sana sama di Slawi ada sih. Jogja. Iya, gitu. Sekarang Jogja dekat-dekat. Jogja itu banyak sekarang. Jogja Mall ya. Nanti kita bikin mall namanya Tegal gitu. Tegal. Biar Kita Tegal taruh di Jogja. Taruh di Jogja. Baiklah. Itu pertanyaannya begitu. Kenapa Bapak nggak pernah ngajak kami itu pulang kampung ke mana tadi? Jogja. Bukan, ke Pemalang. Oh, Pemalang, bapaknya belum orang disebutin Pemalang. ya, orang ke Pemalang gitu ya. Jadi bahkan yang paling saya kadang-kadang bikin pertanyaan, membicarakan tentang kampungnya Bapak aja nggak boleh, Bi. Bapak itu nggak mengizinkan kami itu ngomongin kampungnya gitu loh. Masa lalunya Bapak lagi kecil, kampungnya kayak apa, gimana, itu nggak boleh. Itu terkadang mengusik saya sendiri dan juga kalau adik saya waktu itu masih kecil ya. Saya kok nggak pernah boleh, nggak pernah ada kontak sama keluarga yang ada di Pemalang sana. Saya kan katanya punya mbah, punya ya tadi Mbak Uti, punya Mbak Kakung juga masih sehat, masih hidup, saudaranya juga banyak. Akhirnya, tapi kalau misalnya mau tak desak, selama ini saya dapat kasih sayang penuh dari bapak juga, dia juga orang baik gitu ya. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan sama bapak, yang disimpan dari kami. Mungkin dia punya luka masa lalu, aku nggak pengen kalau ini tak tabrak bener-bener, terus nanti jadi bapak nggak bahagia, kasihan. Akhirnya beraninya ke ibu. Tapi pas saya itu waktu itu SMA ya, ibu baru buka ngomong begini. Seringnya saya itu nanyain tentang hal itu, ibu cuma ngomong begini. Yang saya tahu, yang ibu tahu begini. Ibu nikah sama bapak, ya nikah baik-baik. Bapak juga dari keluarga baik-baik di sana. Saudaranya juga datang itu banyak yang datang lah seperti itu. Bahkan kalau dibilang dia keluarga besar dan terhormat di sana. Jadi bukan, mungkin kamu mengira dia itu nggak ada orang tuanya atau apa, enggak. Dulu menikah biasa. Terus mungkin ada kejadian aneh begini dan saya juga nggak tahu kenapa sebabnya. Ketika kamu lagi sebelum kamu itu keluar, aku juga sering pulang kampung ke kampungnya suami. Ini anak keberapa? Pertama. Anak pertama. Nah, ketika keanehan di diri bapak ya, menutup diri untuk saya juga nggak boleh pulang kampung, apalagi setelah keluar kamu, itu ketika aku ngandut kamu, hamil kamu itu 4 bulan. Memang saya sering bermimpi, ibu tuh sering bermimpi
kalau lagi di alam mimpi sana sering ketemu sosok nenek-nenek tua banget katanya. Mana ada nenek-nenek muda? Iya ya. Nggak usah disebutin namanya nenek-nenek, itu tua Bro Ayung. Nenek, kalau disebut nenek, nenek sedengan gitu. Sedengan. Iya, nenek-nenek kok tapi sedengan gitu. Nggak ada nenek-nenek ya tua. Iya juga sih kalau nenek-nenek tua ya. Kalau anak-anak kecil ya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Menggambarkan saking neneknya. Bebas. Maksudnya di kategori nenek mungkin ya. Kategori itu ada nenek awalan, nenek tengah, sama nenek tuir banget gitu. Bentar lagi habis gitu. Ya. Kalau itu kata ibu saya itu mungkin kalau umur gitu ya ratusan bahkan lebih, karena saking udah tuanya. Nenek purba gitu. Nenek purba. Nenek dinosaurus. Saya nanyain kan, maksudnya kapan Bu mimpinya? Ya ketika mulai 4 bulan kamu itu di kandungan. Jadi di sananya saya kayak ada di sebuah, entah itu gua atau apa, tapi yang jelas itu padat kayak kilang-kilang gitu, kayak ada air atau minyak, tapi saya nggak nyentuh. Gelap semuanya tapi terang untuk si nenek tersebut, dan saya di sana itu lagi ngelus-ngelus kamu, dan perasaan ini perut udah gede. Entah dia nungguin atau nemenin saya nggak tahu. Bersahabat ya enggak, ngancem ya enggak, tapi tua banget, bener-bener rusak kisut semua dan bungkuk. Pokoknya nenek yang nggak halus, tua banget diomongin lagi, nenek tua banget. Iya. Setiap ibu mimpi cerita ke bapak. Kalau sekali bapak itu cuman mimpi, paling ngomongnya kayak gitu. Pas seminggu lagi mimpi lagi, 3 harinya lagi mimpi kayak gitu terus. Bapak udah mulai gelisah dan perubahannya begini. Nah, setelah ibu sering cerita mimpi begitu, apa aku salah ya ngomong begini? Suamiku jadi berubah. Dia itu setelah itu jadi sering mengurung diri gitu di pesolatan, di ruang sholat. Jadi kalau ini biasanya nggak sholat malam, jarang-jarang itu tiap hari sholat malam. Semedi kali. Semedi. Mungkin semedi ala-ala bapaknya itu. Nanti zikirnya sampai lama banget kayak gitu terus. Dan dia mulai saat itu nggak pernah ngajakin saya pulang kampung. Bahkan kelahirannya kamu aja nggak didatengin sama nenek atau kakek dari pihak bapak. Bahkan saudara-saudara, entah nggak boleh sama bapak atau apa, seperti itulah. Dan sejak saat itu nggak pernah ngomongin masalah kampungnya dia. Nah itu Mas, jadi saya semakin dewasa semakin penasaran, tapi semakin juga saya juga ini sesuatu yang penting mungkin ya, nggak pengen nanti bapak jadi nggak bahagia atau yang lain-lain lah. Sampai saya bertumbuh, kuliah juga selesai, terus adik juga gede. Ini singkat-singkat cerita aja. Akhirnya pada saat saya udah kerja, saya di entertainment bacanya gimana sih, Bi? Yes, pokoknya itu. Kayak gitu ya. Bebas pokoknya bebas, yang cerita mau bebas. Bebas ya, Bi. Terserah aku ya. Banyak kan main layangan soalnya. Iya, nenek ya udah tua banget bener, Bi. Akhirnya saya kerja di situ, terus waktu saya hampir menikah, waktu itu saya ditinggal sama bapak, bapaknya meninggal. Ya mungkin karena tadi ya saya sih berpikir dia itu ada yang disimpan begitu, dan terbukti ketika bapak itu mau ajal, saya dipanggil, dan amanatnya ya lagi-lagi begitu ngomongnya, jangan ke sana. Ngomong dengan keadaan yang berat banget, tapi saya tahu maksudnya jangan ke sana itu jangan ke kampungnya dia gitu loh. Akhirnya ya tak pegang itu amanat, biar bombong, biar bapak itu ya memang lepas pulang dengan baik begitu. Dan setelah itu saya jalanin kehidupan tanpa bapak, mulai hari-hari kayak biasa lah. Satu saat saya itu dapat mimpi ketemu apa yang dimimpiin ibu, nenek-nenek tersebut. Nenek purba. Judulnya nenek purba. Ya udah gitu aja kan, gampang. Iya. Maksudnya tuh begitu. Saya ketemu nenek tersebut. Ya posisinya kayak yang diceritain ibu, ada di dalam gua, gelap semua tapi dia kelihatan. Tapi kalau ibu itu katanya dulu nggak ngomong apa-apa, kalau dia tuh ngomong arane aku, itu nama saya, tapi namanya bukan Jasmine. Di sana manggilnya Puspa, Bi. Puspa, Nduk, dengan nada yang nenek banget. Gimana sih Puspa? Aku melu kowe melu aku. Aku melu kon melu aku ya kon ya aku, kamu ya aku ya kamu.
siapa kamu itu, siapa? Saya teriak-teriak di situ, Mas. Kalau pas di mimpi itu kamu siapa? Itu pas bangun saya ceritain sama ibu jadi gantian kayak bapak. Jadi mulai sholat malam, mulai menyendiri lagi kayak gitu. Saya salah apa ya? Puspa itu baunya wangi pasti. Puspa kayak kembang. Sari puspa. Oh, Lotion anti nyamuk iya, betul. kan baunya wangi. Sari Puspa sekarang nggak keluar. Jangan-jangan nama di sananya tuh Sari Puspa. Sari Puspa. Atau Puspa Sari deh dibalik gitu ya. Puspa itu islah atuh. Tapi yang jelas itu sekarang udah ganti Sovel kayak nggak salah. Sovel bener. Iya kan? Bener. Udah nggak keluar. Saingannya lavender. Lavender mentol, gigit nyamuk langsung bentol. Bentol. Nah ini angel ya. Terus udah Mas, ibu semakin berubah, keceriaannya juga gak berkurang. Kalau kemarin-kemarin aku pikir ibu ya tetap sehat sih kayak biasa, tapi keceriaannya berubah. Begitu juga adik saya mulai nanyain, cuman dia kan kesibukannya di kuliah ya, sibuk apa nggak terlalu banget lah. Saya mulai kepikiran, apa sih sebenarnya, mulai mikirin lagi gitu loh. Dan semakin saya pikirin, mimpi cuma sekali. Sekali. Nah setelah mimpi itu saya pernah datang ke sebuah acara. Kalau di dunia hiburan, nah saya bagian yang tukang keker, tukangnya ngatur-ngatur macam-macam kayak gitulah. Saya ketemu seorang paranormal, tapi sekarang udah meninggal katanya. Dia itu ya cukup populer lah. Oh itu berarti. Nah siapa itu? Ki Bagio. Iya, namanya paranormal ya. Paranormal kan normal banget. Tahuan banget. Dia ngomong begini. Mbak, jenengan itu ada yang ngikutin katanya begitu. Ngikutin siapa? Dari tadi saya ngikutin banyak, wong kru banyak begitu kan. Enggak ada yang ngikutin. Itu sangat berbahaya katanya begitu. Karena belum diselaraskan katanya begitu, Bi. Maksudnya apa? Mbah, manggilnya Mbah. Ya yang saya lihat manggilnya begitu. Ki aja. Iya Ki aja ya. Iya, orang emang Ki kok. Ki aja ya. Ini langsung nyambung ke sana. Iya, langsung kontak ya di alam baka ya, Bi. Enggak, sorry Bro Ayong, tak putus dulu. Tadi tuh baru bawain cerita lapak horor. Itu ada orang iseng dari awal iseng bilang di situ ada pocong di sini. Akhirnya sama teman-teman ya, dianggap dia tuh bisa melihat, sampai akhirnya dia nggak sengaja ngobatin keponakannya gitu. Sembuh, akhirnya jadi dukun. Berarti dari gitu keisengan ya. Gitu itu. Apa bisa mulai improve begitu ya mulai saat ini? Kayaknya perlu diperbanyak yang seperti itu. Perlu. Jalannya macam-macam. Sorry lanjut. Buat nulungin orangnya nggak apa-apa. Jadi begitu diomong. Dan saya padahal nggak terlalu gubris, orang lagi sibuk, tetap aja saya nanya, Ki, emang sosoknya kayak apa? Sosoknya itu medeni, orang Jawa ya. Nakutin kayak apa? Tuwi banget, ngomongnya gitu, tuwi banget, saking tua nih suara karuan Bi, saking tua purba banget. Maksudnya. Gitu. Iya, langsung Mbak Jasmine purba maksudnya, aneh langsung begitu. Kasar serem kayak cerita itu tua banget, keriput banget. Dia itu kekuatannya gede, dan kalau misalnya maaf, saya ini mau ada acara sama bintang tamunya juga. Jenengan tolong jangan di ruangan ini. Dibilang begitu. Lu apa masalah? Saya kan yang ngatur ini. Kalau bisa, kalau pengen acaranya lancar, katanya begitu. Soalnya apa? Angelus penjelasannya. Yang jelas punyamu itu nabrak sama saya, katanya begitu, Bi. Aku malah nggak jelas. Dan dari situ saya entah ada kepikiran dari mana pengen nyari kontaknya si Ki Sableng itu. Akhirnya kan dapat entah namanya Kisableng aja ya kan, karena paranormal kan mendingan disablengin aja. Akhirnya itu dapat penjelasan yang nggak bisa dicerna sama sekali, tapi aku semakin tertarik di dunia yang nggak kelihatan. Menurutku ini udah dari kecil pertanyaan yang macam-macam ini harus tak selesaikan. Aku nggak pengen ada gandulan macam-macam, dibilang belakangnya ada nenek-nenek, kalau di belakangnya doang, kalau nemplek saya belum menikah terus wajahku kayak nenek-nenek gimana? Kalau nggak dipoto jadi nenek-nenek gimana, Mas? Saya cari-cari gimana ya, mulai dekat-dekat sama ya Ustadz, mulai sapa. Katanya nggak apa-apa. Yang penting jalanin yang baik-baik. Nah, satu ketika saya ada hunting lokasi ikut sama kreu-kreu gitu. Itu daerah ke tempatnya ini apa? Kakek nenek saya yang di Jogja itu kan tetap melewati daerah sini, daerah Tegal, Pemalang, Pekalongan, lewat Pantura sana ya. Lewat Pantura. Nah itu
pas baliknya di sana itu sempat ketemu kakek saya. Dia itu ya modelnya sebenarnya orang Jawi tapi udah kekinian sih, tapi tetap masih megang klinik gitu loh. Itu awas atau gimana, ngomong gini, Duh, apapun yang terjadi, kamu pengen menyelesaikan memang apa yang jadi pertanyaanmu, tapi mbok jangan dikateke, jangan diperhatikan, itu nanti bahaya. Kalau enggak itu jadi baik buat kamu, ya akhirnya kamu, tapi dia ngomongnya khawatir banget. Dan seakan-akan nggak usah ke Jakarta lagi loh, udah di sini aja, kayak ditahan begitu loh. Aku semakin tertantang, mati kalau memang harus dia itu arahnya ke sana. Dilalanya pas balik dari Jogja itu kan ngulon-ngulon lagi, itu mobil itu macet pas di alas yang terkenal sini loh, Siroban apa situ. Pas mandek di situ, kalau bensin bahan bakar ya ada, mesin normal, tapi benar-benar mobil itu mandek di situ. Yang saya unik, ketika mobil itu berhenti, 4 orang yang ada di mobil itu kecuali saya, mereka itu entah pingsan entah pulas, benar-benar tidur. Termasuk sopirnya. Masih sopirnya masih pegang ini tidur. Sampai saya tuh waktu takutnya nih orang kayak apa keracunan. Kalau keracunan ya saya ikut ya, kalau misalnya ini yang dari udara di dalam mobil, ini orang gimana, apa ngeprank saya, nakut-nakutin saya di dalam alas begitu kan. Tok kuru-kuru begini tuh, kamu jangan pada bercanda. Akhirnya nggak ada pilihan lain, saya langsung keluar, nelpon sana sini yang bisa dihubungi. Tetap aja nanti katanya mau ke situ, orang yang di daerah situ mau ke situ. Saya akhirnya kalau di dalam ya takut, di luar ya takut. Itu saat kayak gitu, saya itu ketemu seseorang lagi yang nggak saya kenal sama sekali di tengah-tengah alas loh ya, jalanan tersebut. Orang tersebut pakainya malam-malam itu ada caping lebar. Dia itu pakai ya jarit sebenarnya, tapi kalau ukuran jarit yang normal nggak segitu. Ya ukuran berapa meter gitu. Kalau itu kayak lebih panjang dan ngeser-ngeser sampai ke aspal pinggiran itu loh. Itu sosoknya saya belum tahu, soalnya dia menghadap ke belakang sana, berarti di depan moncongnya mobil. Aku akhirnya, Mbak jenengan sinten gitu, saya bisa ngomong bahasa Jawa sedikit kan. Itu dia nggak nengok, ora apa-apa, suaranya tua banget, nenek. Langsung di hati saya nenek purba. Mesti nenek purba ini. Gara-gara situ yang ngomong nenek purba ya. Ini mesti nenek yang di mimpi saya ini, yang diomongin Siki tersebut. Nek, jenengan ngapain sih, saya berani ngapain sih ngikutin saya terus? Saya salah apa? Salah saya itu apa, Nek? Kenapa sampai ngikutin saya tersebut? Kenapa sampai ngikutin saya terus? Aku capek. Bapak juga nyampe begitu sampai nggak ada, saya nggak terjawab pertanyaan itu. Ibu juga sekarang jadi kayak gitu. Saya sekarang akan curhat sama sosok yang belum tentu nenek-nenek itu. Dia itu jawabannya bisa ngikik dan itu langsung bisa. Ngikiknya nenek-nenek itu lebih dari backsoundnya kuntilanak itu loh. Loh, seremnya kayak apa mas? Dan saat itu saya itu kayak seakan-akan dibikin ngeblank tes seluruh yang ada di pinggir-pinggiran hutan itu. Makhluk itu banyak banget dan gak sepi kayak yang mata biasa ngeliat. Artinya jenengan waktu itu ngeliat makhluk-makhluk itu, ngeliat itu sepersekian hitungan lah. Saya ngeliat itu wujud-wujud manusia, tapi palanya itu hewan-hewan semuanya, hewan-hewan semuanya. Dia itu ngeklek dan kayak sorry, ngeklek itu maksudnya ketawa ngekek ala nenek-nenek dan melayang itu tetap membelakangi, nggak nunjukin muka, nggak nunjukin muka itu kayak gitu tinggi, langsung itu mobil langsung nyala lagi, dan saya malah diklaksonin sama si sopir kan, lagi ngapain di luar, ayo masuk, alas iki loh, ini alas, yang bilang bukan alas siapa, saya masuk, ini kejadian di luar logika semua, di luar penalaran, saya nggak cerita apapun sama yang semua ada di mobil tersebut. Nah, keluar dari alas tersebut, mungkin masuk daerah mana ya? Berarti Malang ya. Itu kan diwelingi, jangan berhenti. Sama siapa? Sama mbah yang di Jogja. Jangan, pokoknya kamu langsung pulang gitu ya.
Kalau bisa di sini aja, jangan berhenti. Saya berhenti di sana, ketemu ya Istirahat, berhenti berhenti istirahat. istirahat sama supir sama semuanya, makan ya ala-ala sana landas manyung kayak lo, kepala manyung, Gombiang. soto grombyang bener, iya kan sih, Iya. grombyang di sana, makan di sana sedep banget, yang layanin perempuan cantik masih muda, ya yang namanya supir sama kru satu itu laki-laki itu menggodain dia, pas itu keluar, nanti ya mbak kalau mau jujuli gitu loh, mau ngembaliin duit, nah, bayar, nanti tak panggil mak saya dulu, pas dipanggil emaknya, oh saya kayak ucul kabeh bener-bener untuk nenek siapa tadi, nenek kebayan, Nenek purba. nenek purba yang keluar itu nenek purba, yakin saya mas. Loh itu kan manggilnya emak artinya kalau dia itu masih muda nggak mungkin dong jaraknya itu nenek yang katanya tua tak tua bangga begitu kan. Iya mas, bang saya aja nyampe mendelik-mendelik bener-bener geser begini, dan ini bekasnya soto wis ya tumpah sampai tumpah ke kawan saya mundur-mundur nggak bisa ngapa-ngapain, saya diampit. Nek ngapain di sini, saya teriak-teriak begitu, ngapain di sampean masih ngikutin saya? Bocah eling, Jasmine, lu kenapa digini-gini? Bukan, ternyata cuma dalam pandangan saya aja, perasaannya kayak gitu. Yang buat unik, ibu-ibu itu ngerti, Bi. Ngerti apa maksudnya? Ngerti yang dirasain saya. Wong paham lah ya, wong paham. Kamu, oh ini yang diceritain bapakku dulu. Ini yang diceritain bapakku. Maksudnya apa bu? Itu udah normal pandangan saya. Sampean memang harus ketiban. Tapi nanti sampean mau nerima apa enggak tergantung sampeannya. Maksudnya apa? Wis. Melu ning aku. Itu langsung minta sama anak warung ditutup. Pokoknya selesai semua suruh main ke tempatnya, ke rumahnya. Ya ini yang lain kan dia masih ada kesibukan, masih ada schedule. Saya ditinggal, kentirnya saya, gilanya saya udah diwelingin, udah dielingi ya, diingetin sama bapak saya dulu, sama kakek saya. Malah saya memilih untuk saya tinggal aja. Nanti saya gampang kesananya pakai bus atau apa. Dan itu di Pemalang ya? Di Pemalang. Saya berangkat bareng sama ibu-ibu sama anaknya itu, ternyata dari situ tuh masuk ke dalam sampai ke pusat kota Pemalang yang masih ngidul. Arah Dongkal berarti sih. Iya, arah Dongkal mungkin daerah Bantar Bolang atau mana ke sana. Saya pernah ke sana juga, di sana itu banyak hutan kayaknya bikin tangannya. Terus ada di sebuah pondok ya, rumah kecil. Di sana itu ada suaminya. Ternyata suaminya lebih paham dari istrinya masalah yang goib kayak gitu. Dijelasin semuanya, dan saat itu diundang sampai aslinya matanya itu bisa melihat seperti itu kalau diniati katanya si Jasmine-nya. Saya dibilangin begitu, lu kayak diraupingannya lo. Itu tahu-tahu nenek-nenek itu ada di depan saya. Berarti kalau saya duduk itu di sofa, bukan adep-adepan. Ibu-ibu itu di sana sama suaminya, anaknya lagi ngambil minuman. Nenek itu di pintu tua banget, dan dia itu nyeringai begini, maka untungnya belas. Dan di dalamnya itu semacam kayak mulut, ini jelas banget, ingin jelasin mau kita gambarin mas. Di dalamnya itu hitam tapi kayak luas gitu loh. Di dalam mulutnya itu ngopong, nggak ada isinya apa-apa, hitam tok. Itu jam berapaan mbak? Itu kan waktu ini kan jadinya malam. Warungnya bukanya malam katanya. Jadi jam-jam tengah 12-an mungkin di situ. Akhirnya ya kontras banget ya mas, udah gelap, rumahnya itu deket-deketnya pohon-pohon jati, jarang tetangga gitu. Nah si nenek itu bisa pede banget di situ, ngeklek, masih ketawa yang kayak versi yang biasa. Dan dia pakai jarit yang sama, cuman sampingnya itu, topi yang lebar itu dia semacam nempel apa-apa gitu loh. Digantungin lah. Iya, digantungin di pinggang. Di pinggang itu, dari situ saya ngeliat dia itu di depannya nggak pakai baju, bener-bener telanjang begitu ya. Cuman kalau di sininya itu kayak dilipat jarit, tapi di atasnya itu udah tengkorak semua, tapi dibalut sama kulit yang gombior, udah tua banget ya gitu. Wis waktu nek, aja melu-melu kon pada, jangan ikut-ikutan. Ini sudah waktunya. Kalian itu jangan ikut-ikut. Akhirnya saya di situ cuman bisa nonton mereka berdua itu
kayak suaminya, iya suaminya itu kayak ngelawan nenek tersebut. Tapi nggak ada gerakan apapun, cuman doa, bacaan kayak ayat tertentu. Dia tahu teriak. Terus saya beberapa saat kemudian ngelihat wujudnya itu berubah dari nenek-nenek udah langsung begini, kukunya itu panjang-panjang banget. Ini calingnya keluar, kuku sininya juga panjang banget dan kecil. Semacam kayak petorok karang atau semacam kayak gitu. Jenglot macam kayak gitu, tapi kecil. Tapi ya nggak sekecil yang orang liatin segitu, nggak, masih kayak bentuk orang lah seperti itu. Tapi dengan ketawa yang sama, saya itu langsung ngumpet di belakang mereka, masih nggak kuat. Saya gabung sama anaknya di belakang dan nggak pernah terjadi. Maksudnya di depan itu urusannya sama mereka itu nggak tahu. Itu saya selesai itu mungkin udah selesai ya, saya dipanggil, Mbak Jasmine, Mene, kesini. Itu nadanya gentar, masih ibu. Saya kamu itu yang mau milih, mau sama dia, mau nampani ilmu leluhurmu atau mau diputus, digituin. Akhirnya mau, demi Allah aku mau. Saya nggak mau urusannya kayak gitu. Wis krungu dewek. Itu kayak lo ada suara kayak gitu, tapi nggak ada kejadian apapun. Bahkan saya waktu itu tuh nggak ngelihat sosok itu lagi. Dan setelah itu saya itu ya lebih, badannya ternyata lebih enak. Dan malam itu saya nginep di rumahnya si bapak-bapak itu. Urut ketemu sama bapak, mimpi ketemu sama bapak. Dia itu cuman pakai baju putih dan dia senyum, seakan-akan itu lega, udah selesai gitu loh ya. Terus ketemu lagi, mungkin ini bapaknya bapak karena mirip kakek sama nenek. Jadi, tapi yang di Pemalang berarti. Iya, yang di situ yang juga. Nggak pernah ketemu itu kan? Nggak pernah ketemu itu. Dan dia bilang kalau mereka itu berdua ada kata-kata gini, Duh, kamu nggak nampani bener, tapi memang nanti salah satu yang lain pasti ada yang nurun juga. Moga-moga bukan dari keturunanmu itu. Aku pusing juga, jangan-jangan dari Sophie nanti keturunannya, Sophie adiknya gitu loh. Tapi ya masih ada tenggat waktu lama. Nanti kata si tadi ya bapak sama ibu tadi, tergantung kita mau jalininnya kayak apa. Itu pertanyaan sebenarnya nggak terlalu serem sih Bro Ayung. Iya. Itu kalau ngimpi ketemu sama kakeknya, terus kakeknya nanya, Dok, kapan nikah? Itu lebih serem Bro Ayung. Apalagi nggak ada calon. Nah, itu kan. Ya, apalagi ya tadi. Kalau dipoto gambarnya nenek-nenek ya. Keren. Terus akhirnya gimana? Nenek purba. Akhirnya saya di mimpi tersebut, saya ceritakan lagi sama bapak. Sebentar Bro Ayung, karena nanggung daripada kameranya nanti mati. Oke, break beberapa detik ya tadi. Ya. Nanggung soalnya. Saya akhirnya ceritain mimpi tersebut sama bapak-bapak sama ibu-ibu tadi, dan ketika saya ceritain paginya ada orang datang minta tolong, memang kesambat gitu loh. Ternyata memang mau pinter nih mereka berdua. Iya. Orang pinter lah. Oh, saya jadi paham. Oh, ternyata mereka orang bisa. Cuman lagunya emang seperti itu model-modelnya. Saya ceritain dan nggak bisa nunggu lama lagi. Saya adanya duit berapa wis ya, saya kasih. Kalau sama mereka berdua nggak mau, tapi anaknya mau, yang siapa? Ya yang di belakang. Yang di belakang tadi mau. Tapi jangan banyak-banyak Mbak, tapi saya kasih semua yang mau semuanya. Saya nyisain buat naik bus. Saya naik bus berarti dari terminal sana. Siang hari bolong Mas, siang hari bolong. Mungkin pemberangkatan kalau nggak jam 11 ya jam 1 siang, aku lupa. Oh iya udah duhur lebih. Saya diantar sama bapak-bapak tadi, ibu terus anaknya. Loh, nganterin pakai apa Mbak? Ya pakai mobil lagi, mobil kecil itu loh, tuyul. Di terminal saya naik bis, ya biasalah kalau dari kaca mereka nggak ada yang jalan, nggak ada yang ninggalin saya sebelum berangkat yang bis. Tapi ada kejadian yang lagi-lagi mungkin ini masih menghantui saya sampai saat ini. Di belakang mereka itu nenek-nenek itu ada, tapi jauh lah jaraknya, itu ada ya mungkin berapa meter itu ada, dan dia dengan senyum yang nyeringai yang sama, yang modelnya kopong begitu dan jelas banget. Saya dalam hati itu bangsat, bisa ngomong kayak gitu katanya, lu masih ada, lu masih hidup. Dan setelah itu saya ketemu ke Jakarta lagi, ketemu sama Ki Sabatu Sableng lagi. Ki Sableng. Kok
nggak ada kayak gitu katanya. Kau udah nggak ada, lu yang ngikutin gituin. Kamu yang ngikutin, kamu nggak ada. Itu bombong banget. Tapi sampai sejauh ini saya prepare bentengi diri lah, ngelakuin hal baik supaya jangan sampai nempel lagi ke saya, ke adik saya. Gitu ceritanya segitu tok. Tapi untuk itu ceritanya dulunya ilmu nenek moyang saya nggak paham. Saya pernah ngalami kejadian serem itu tok gitu. Dan ya maksudnya kejadian dulu itu kan memang nggak sempat diceritakan kan, Iya, bapaknya betul. udah keburu meninggal, dan sampai sekarang itu masih kesini enggak? Mas sempat ketemu sama kakek neneknya enggak Enggak, waktu itu? enggak sempat. So tahu orang nggak diceritain sama dia. Ceritain. Iya ya, Bi ya. Mungkin Iya. soalnya udah meninggal sih, Bi. Makanya di mana? Kan ngetes bro, ayo enggak ya, berarti Gitu, iya. nggak sempat ketemu sama kakek neneknya ya. Nenek cuma sama purba ya, Bi ya. nenek purba itu tadi. Oke, udah Bro Ayung. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya, sama Mbak Yasmin ya, di Jakarta sekarang berarti. Terima kasih juga, semoga dimudahkan, semoga ya bisa terhindar lah dari hal seperti itu. Sebenarnya ada ilmunya sih, tapi kayaknya bukan untuk dibagi di sini. Asik gitu. Udah itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor. Sekali lagi terima kasih Bro Ayung, kawan-kawan di rumah juga terima kasih semuanya, terima kasih. Sampai jumpa, diulang-ulang terus, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya, rezeki, jodoh, dan yang lain-lain. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang masih sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.